sahabat jiwa, kembali lagi dengan saya Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia apapun kondisi yang sedang kalian hadapi saat ini. Oke, kali ini kita mau reading untuk Virgo. Pesan malaikat penjaga untuk Virgo tahun ini, tahun 2020. Dan seperti biasa, readingan ini sifatnya general, jadi bisa resonate ke kamu dan bisa juga nggak resonate ke kamu. Dan untuk energinya bisa energi kamu atau pasangan kamu atau seseorang yang lagi dekat dengan kamu saat ini. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini ada Maeve, ada Cycles and Rhythms. Honor the cycles of your body, energy levels, and emotions. Okay. Ada fairness. This situation will be handled in fair and just manner. Okay. Ada inner wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Okay. Sini ada oracle juga. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Okay. Ada happiness is my birthright and I honor how I want to feel. Okay. Sini untuk kartu oracle-nya yang lain ada yang TikTok dan Come to the Edge. Oke. Nah, untuk kartu tarotnya di sini ada The Mirror, Nine of Stones, Seven of Vessels, ada Queen of Arrows, Three of Stones, The Hill, dan Ten of Vessels, Happiness. Untuk kristal tarotnya di sini ada Seven of Cups, Page of Pentacles. Oke. Di sini ada Cycles and Rhythm. Honor the cycles of your body, energy level, and emotion. Oke. Ini bicara tentang bagaimana menghargai ritme tubuh kamu, irama tubuh kamu, jiwamu, hatimu. Mungkin ada pemberontakan hatimu tentang emosi yang kita bisa akan hargai, kita bisa lakukan kalau kita bisa memahami diri kita. Kalau kita bisa memahami diri kita dengan lebih baik, kita akan bisa lebih menghargai irama jiwa kita. Oke. Sini juga ada fairness. The situation will be handled in a fair and just manner. Oke. Jadi situasi yang kamu hadapi saat ini semua sudah dalam kondisi terkendali dan bisa diatasi dengan baik. Oke. Jadi bicara tentang passion, okay. Selama ini kalau kita lihat dari kartu tarotnya ada The Mirror, ada Nine of Stones, about tradition. Jadi ini mengenai kebiasaan kamu saat ini, okay. Mengenai apa yang sedang kamu lakukan saat ini, itu adalah pekerjaan yang sebenarnya kamu tuh nggak sukai, okay. Pekerjaan ini kamu lakukan karena desakan ekonomi, mungkin tuntutan orang tua atau keluarga yang menuntut kamu harus punya penghasilan yang stabil, yang settle, yang bisa diharapkan untuk bisa menafkahi keluarga kamu. Oke.
Di sini ada Seven of Vessels dan Queen of Arrows. Jadi apa yang kamu kerjakan saat ini bukanlah pekerjaan yang kamu impikan, bukan sesuatu atau kegiatan yang kamu inginkan. Oke. Jadi kalau kamu masih kuliah dan bukan bekerja, jadi jurusan yang kamu ambil ini sebenarnya adalah bukan jurusan yang kamu minati. Oke. Kamu mengambil jurusan ini karena ikut-ikutan teman atau desakan dari orang tua kamu. Dan jalan yang lagi kamu hadapi ini sangat membuat kamu tuh nggak nyaman. Oke. Bila kita melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak kita sukai, itu akan menjadi beban moral buat kita. Oke. Kita akan dengan terpaksa mengerjakannya dan hanya melakukan sebagai tanggung jawab aja, oke? Sebagai tugas yang harus diselesaikan dengan sebaik mungkin dan setepat mungkin, oke? Jadi nggak ada keinginan untuk bisa lebih dari sekedar hanya tanggung jawab, oke? Beda kalau kita mengerjakan sesuatu itu berdasarkan minat, berdasarkan passion, kita akan melakukan yang terbaik dari yang baik. Okay? Kita akan melakukan terpancing untuk melakukan inovasi-inovasi untuk membuatnya jauh lebih baik dari sekedar sesuatu hal yang harus dikerjakan. Okay? Itulah bedanya antara tugas, tanggung jawab dengan sesuatu yang menjadi passion. Okay? Dan bila dilihat dari kartu tarot ini, kalian saat ini lagi ada di kondisi yang harus mengerjakan sesuatu yang bukan passion kamu. Okay? Dan saat ini kamu tuh lagi ada di kebimbangan. Di satu sisi kamu ingin melakukan sesuatu yang sesuai passion kamu, sesuatu yang udah lama kamu kamu inginkan, kamu impikan untuk kamu kerjakan. Tapi di sisi lain kamu butuh penghasilan yang settle, yang stabil untuk bisa menghidupi keluarga kamu atau menafkahi diri kamu sendiri. Oke. Dan buat kamu yang salah ambil jurusan karena faktor orang tua atau karena ikut teman, di sini juga kamu merasa nggak nyaman karena itu sebenarnya bukan passion kamu, dan kamu jadi menjalani tugas perkuliahan kamu itu dengan setengah hati hingga hasilnya pun standar dan mungkin malah mengecewakan. Okay? Jadi malaikat penjaga kamu ingin mengingatkan pada kamu untuk kembalilah kepada apa yang menjadi passion kamu. Okay? Di sini ada I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Okay? Jadi ada saran dari malaikat penjaga kamu untuk melupakan bukan masa lalu ya, melupakan pekerjaan yang selama ini sedang kamu kerjakan tapi kamu nggak sukai. Oke? Bukan maksudnya langsung tinggal begitu aja ya dan fokus ke passion kamu, ke minat kamu, tapi lebih ambil waktu untuk mengerjakan apa yang selama ini kamu impi-impikan. Oke? Jangan hanya menjadi wacana atau hanya menjadi impian belaka aja. Oke? Jadi selain bekerja, kamu harus sudah mulai untuk membangun impian kamu dari mulai nol, membangun apa yang sebenarnya udah lama kamu impikan. Oke? Mulailah lakukan pekerjaan yang kamu cintai
dengan sepenuh hati kamu. Oke. Kalau kemarin-kemarin mungkin kamu melakukan apa yang menjadi passion kamu itu hanya untuk sebagai sekedar hobi, hanya untuk mengisi waktu luang. Tapi untuk sekarang ini ada baiknya kamu melakukannya dengan fokus, dengan sepenuh hati. Oke. Jadi di samping pekerjaan yang kamu lakukan sekarang, mulailah untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi passion kamu itu dari sekarang dengan sepenuh hati, dengan full fokus, dan dedikasikan hidup kamu itu untuk impian kamu itu. Oke. Kamu itu berhak untuk bahagia. Oke. Happiness is my birthright. Okay. Jadi kebahagiaan itu adalah hak setiap orang. Okay. Manusia itu tidak akan bisa bahagia kalau hidupnya dimonitor atau didikte oleh orang lain. Tidak terkecuali orang tua ya. Jadi siapapun yang mendikte hidup kamu itu akan sangat membuat kita itu nggak nyaman. Okay. Dan setiap dari kita itu punya hak untuk bisa bahagia melakukan apa yang kita minati, apa yang kita sukai. Okay. Karena dari sesuatu hal, mungkin ini hanya hal-hal kecil, tapi kalau itu kita lakukan karena itu adalah passion kita, minat kita, hal kecil itu akan bisa membuat kita bahagia. Beda kalau kita bekerja di suatu perusahaan besar, mengerjakan sesuatu hal yang besar, tapi passion kita nggak ada di situ, kita nggak akan merasakan kebahagiaan sama sekali. Okay? Mungkin kita akan punya kebanggaan karena kita bisa sukses di bidang itu, tapi bukan kebahagiaan, hanya kebanggaan. Okay? Dan semua itu akan membuang waktu kamu aja, karena kedepannya kamu nggak akan bisa fokus di usaha itu, di pekerjaan yang kamu kerjakan, karena memang passion kamu nggak di situ. Oke. Jadi ketika kamu sudah sukses di bidang itu, ya sudah, kamu nggak ada keinginan lagi untuk naik ke level berikutnya, karena memang passion kamu bukan di situ. Jadi kepuasan kamu cuma cukup sampai di situ. Oke. Beda kalau kamu mengerjakannya dengan sepenuh hati karena memang passion kamu di situ. Ketika kamu sampai di level 3, kamu akan berusaha bagaimana bisa sampai ke level 4, 5 dan seterusnya. Oke. Itulah kenapa malaikat penjaga kamu ingin mengingatkan kamu untuk mengingatkan lagi mimpi-mimpi kamu, passion kamu, dan mulailah untuk membangun mimpi-mimpi kamu itu dari nol lagi. Oke. Yang selama ini kamu lakukan cuma karena hobi, mengisi waktu luang, sekarang lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan full fokus, dan dedikasikan hidup kamu untuk membangun mimpi kamu menjadi kenyataan. Oke. Sini ada I honor how I want to feel. Oke. Jadi hargailah apa yang menjadi keinginan hatimu. Kalau kamu sudah mengenal diri kamu dengan lebih baik, kamu akan paham apa yang hati kamu inginkan. Okay? Apa yang ingin kamu lakukan, dan di bidang apa passion kamu yang bisa membuat kamu tuh bahagia dalam pengerjaannya. Okay? Jadi di sini diminta juga buat kamu untuk hargailah apa yang menjadi keinginanmu. Kalau itu memang passion kamu, hargai dengan berusahalah untuk mewujudkannya. Nggak cuma sebagai impian, gitu. Karena dari impian itu kita bisa sukses. Bukan dari mengerjakan sesuatu hal besar, tapi bukan yang kita minati. Oke, di sini ada yang
pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran kamu. Oke, mungkin saat ini kamu berpikir kalau impian kamu ini nggak bisa mendapatkan penghasilan secara instan. Oke, ada step-step yang harus kamu bangun untuk bisa menjadi besar, menjadi sesuatu yang bisa untuk memberikan kamu impact penghasilan yang memadai, yang bisa mencukupi kebutuhan hidup kamu. Oke, kalau kamu fokus ingin melakukan sesuatu yang menjadi passion kamu, lupakan dulu untuk bagaimana hasilnya akan bisa kamu dapatkan. Mulai dulu membangun dari dasar dengan apa yang kamu punya, dengan talenta yang kamu punya. Cobalah gabung komunitas ke komunitas. Misalkan kamu punya hobi menulis, passion kamu di menulis, cobalah bergabung ke komunitas-komunitas penulis. Oke, dimana di sana kamu bisa menjalin pertemanan, bertukar informasi, bertukar ilmu yang akan membuat kamu itu pelan-pelan grow up. Oke, berkembang dari cuma mengetahui dari hanya membaca buku, cara penulisan yang baik. Tapi kalau kamu udah ikut komunitas, ikut kursus singkat juga, pengetahuan kamu itu akan bertambah dan itu akan mengasah minat kamu lebih bagus lagi ke depannya. Jadi yang kamu pikir jadi penulis itu tujuannya cuman ke arah A, dengan kamu ikut di komunitas itu, memahami lebih banyak tentang penulisan, kamu akan paham kalau menjadi penulis itu nggak cuma untuk mengerjakan satu bidang, jadi bisa mengerjakan bidang-bidang lain seperti itu ya. Jadi mulailah ikut komunitas-komunitas yang sesuai dengan passion kamu, oke? Dan jangan buang-buang waktu kamu. Di sini ada TikTok. Kamu sudah lama membuang waktumu hanya untuk bermimpi. Oke. Kamu terlalu sibuk dengan apa yang kamu kerjakan sekarang yang bukan passion kamu, dan mengubur impian kamu hanya memberani membayangkannya dengan imajinasi kamu yang terbatas. Oke. Jadi mulailah bergerak sekarang. Jangan tunda-tunda lagi apa yang ingin kamu kerjakan. Oke? Kamu nggak usah khawatir dengan situasi yang yang ada sekarang. Oke? Semua akan bisa ke handle. Kamu masih punya pekerjaan yang bisa kamu kerjakan, dan itu masih cukup untuk menghandle, mengatasi kebutuhan-kebutuhan kamu. Oke? Sementara itu, kamu bisa berbagi fokus untuk membangun mimpi kamu yang selama ini hanya menjadi wacana kamu. Oke? Sini ada inner wisdom. You know what to do. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. Oke? Jadi kamu tahu sebenarnya apa yang harus kamu lakukan. Oke? Seperti yang saya bilang tadi, ikut komunitas yang punya hobi atau minat yang sama dengan kamu. Oke? Dan trust your inner wisdom. Oke? Percaya pada kekuatanmu. Oke? Dengan talenta yang kamu punya, dan take action without delay. Segeralah action tanpa menunda-nundanya lagi, karena kamu sudah banyak membuang waktu kamu. Oke? Waktu terus berjalan. Ada TikTok. Waktu terus berjalan dan usiamu pun terus bertambah. Kalau kamu terus mendelay semua impian kamu itu, berpikir nanti-nanti aja untuk mengerjakannya, kamu akan sampai di titik kamu sudah telat untuk melakukannya. Memang tidak ada kata terlambat untuk melakukan sesuatu yang menjadi kesukaan kita ya. Tapi alangkah sayangnya kalau waktu yang harusnya kita bisa panjang dalam menikmatinya, prosesnya,
akan terbuang percuma dan kita hanya bisa menikmatinya di sedikit sisa waktu usia kita, kan? Dan kita akan menyesali kenapa nggak dari dulu kita mulai membangun mimpi-mimpi kita. Oke? Come to the edge. Kembalilah ke tepi. Oke? Mungkin selama ini kamu sudah terlalu jauh ya, mendayung perahu kamu ke tengah laut, terlalu jauh berlayar, hingga kamu menjauh dari tepian, menjauh dari pantai. Kamu berlayar tidak tentu arah, tidak tahu arah tujuan, hanya tahu bekerja dan bekerja. Menghasilkan sesuatu dan that's it, cuman itu aja. Gak ada hal lebih yang bisa membuat kamu bahagia atau bangga. Jadi apa yang kamu lakukan itu adalah sia-sia. Jadi kembalilah kepada sesuatu yang kamu cintai, menjadi dirimu sendiri, melakukan apa yang menjadi passion kamu. Jadi di sini ada Seven of Cups. Mimpi-mimpi kamu. Ini adalah lambang dari mimpi-mimpi kamu. Apa yang kamu impikan, sesuatu yang kamu inginkan, misalkan kayak contoh tadi seorang penulis, kamu mungkin ingin jadi penulis, lakukanlah itu segera. Mulai start. Jangan pun kebanyakan mikir akan begini, akan begitu, akan bagaimana nanti. Lakukan start kecil di awal. Bisa dengan ikut komunitas, bisa ikut kursus singkat atau melihat di YouTube. Ya, banyak sumber yang bisa kamu jadikan referensi untuk memperkaya pengetahuan kamu tentang passion kamu. Sini ada Page of Pentacles. Jadi apapun yang menjadi impian kamu, minat kamu, passion kamu, itu bukan hal yang tidak mungkin akan bisa menjadi sesuatu yang besar dan mendatangkan penghasilan buat kamu. Contoh kasus lagi ke penulis ya. Mungkin sebagian orang yang nggak paham, penulis itu hanya dianggap pekerjaan yang hanya menghasilkan recehan. Tapi pernahkah kamu membayangkan sebuah karya besar, film-film Hollywood yang spektakuler itu dibuat oleh seorang penulis, dan kamu tahu bayarannya sekian miliar, dan itu bukan main-main. Mungkin kalau untuk penulis awal, kamu akan dibayar uang receh lah ya, paling cukup buat makan bakso aja. Tapi jangan remehkan itu. Dengan dibayarnya kamu sekecil apapun itu, berarti apa yang kamu kerjakan itu ada harganya. Dan itu adalah tantangan kamu untuk bisa menaikkan level kamu, supaya nanti apa yang kamu terima hasilnya nggak cuma hanya sekedar untuk makan bakso, bisa untuk makan di restoran yang lebih berkelas, bukan gitu? Jadi intinya jangan remehkan apapun impian kamu. Sekecil apapun itu, bila kamu fokus mewujudkannya, benar-benar niat, ya, kamu akan bisa menjadi besar dan sukses dari situ. Jadi buat kalian Virgo, mulai sekarang coba gali talenta yang ada di diri kamu. Kamu lihat mana talenta yang paling berpotensi untuk kamu, yang bisa membawa kamu kepada kesuksesan. Talenta yang memang benar-benar kamu cintai, kamu minati, dan kamu sangat impikan untuk kamu bisa menjadi seperti yang kamu mau itu. Dan mulailah bergerak sekarang, jangan menunda lagi. Mulai dari langkah kecil, ikut komunitas atau ikut kursus-kursus singkat. Dan banyaklah mencari ilmu dari berbagai sumber, bisa dari YouTube, dari buku, dari manapun. Jadi buat kalian Virgo, semoga paham dengan video ini. Gunakan talenta kamu untuk membawa kamu ke kesuksesan kamu.
Oke. Semua kesuksesan itu bermula dari mimpi-mimpi kecil. Oke. Tapi mimpi-mimpi kecil yang diwujudkan dari langkah-langkah kecil juga. Gak ada langkah yang langsung besar. Oke. Jadi tetap semangat. Mulailah fokus dengan mimpi-mimpi kamu dan raih cita-citamu setinggi langit. Apapun itu, percayalah, selama niat kamu baik dan selalu penuh semangat, Tuhan akan membantu kamu menemukan jalannya menuju kesuksesan kamu. Oke Virgo, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.